Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Oke. Materi hari ini Bapak akan jelaskan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ke materi yang sekarang, Bapak akan cek nih materi sebelumnya, apakah udah bisa memahami apa belum. Nah, materi sebelumnya adalah kejujuran di lingkungan sekolah masing-masing. Nah, yang sekarang itu masih ada kaitannya, yaitu kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nih, Bapak udah siapkan. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu, ya. Nanti Resan pimpin doa. Jangan dalam hati doanya, bacain aja suratnya ya. Silakan Resan pimpin dulu doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan ke materi, tapi Bapak akan cek kehadiran dulu, ya. Yang nggak hadir di sini, atas nama siapa? Apa hadir semua? Hadir semua ya. 6 orang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena Bapak minta cuma 6 orang doang ya. Jadi ini hadir semua hari ini, alhamdulillah. Nah, langsung masuk ke materi. Pasti kalian pernah melakukan kejujuran dalam hidup, ya kan? Nggak semuanya kalian bohong kan? Pasti ada jujur, kadang juga pasti bohong juga nih. Nah, Bapak akan memberikan materi kejujuran dalam kehidupan sehari-hari itu penting. Karena kita bersentuhan dengan orang, setiap hari kita ketemu segala macam, itu harus berbuat jujur. Kalau kita tidak jujur, pasti dosa-dosa kita akan bertambah, tidak terasa. Dosa yang kecil itu, ketidakjujuran itu, sedikit, nggak terasa banyak aja. Kalau misalkan dosa bisa terlihat deh, bisa terlihat aja dosa, ada poinnya, ada levelnya kayak main game. 100 poin, 200 poin, 300 poin misalkan. Mungkin dosa Iqbal lebih banyak dibanding Bapak, kalau bisa kelihatan. Padahal Iqbal umurnya masih muda, tapi udah berdosa besar. Gara-gara di kehidupan kesehari-hariannya tidak jujur, tidak terasa. Malaikat terus mencatat aja. Iqbal umurnya berapa Iqbal sekarang? 14 tahun kan? Bapak ini umurnya 35 tahun. Ya. Kalau tadi dosa itu bisa terlihat, mungkin Iqbal kalau bisa kelihatan dosanya 5.000 poin. Karena tiap hari nggak jujur. Kalau Bapak paling 3.000 poin. Masa umur Bapak lebih tua sedikit dosanya dibanding Iqbal? Untung dosa itu nggak terlihat ya kan? Wah, kalau terlihat gawat. Ah. Itu menurut saya orangnya apa ya? Itu apa? Benar dalam berkata, ya perkataan. Jujur itu. Kalau Resan ada pendapat lain tentang kejujuran? Jujur itu
perbuatan yang sesuai dengan hati kita. Misal kita itu ingin sholat duha, kita sholat duha itu, dan juga bisa diartikan kayak kita jujur dalam berdagang, tidak mengulangi perkataan dan amanah. Ya, itu juga masuk ke dalam kejujuran. Jadi, kejujuran itu harus menyeimbangkan ke 3 poin dari perkataan dan perbuatannya juga dari niat. Kan awalnya niat kan? Setelah niat tidak jujur, muncullah kata-kata yang tidak jujur kan? Setelah kata-kata tidak jujur, barulah perbuatannya. Contoh misalkan maling mangga. Wah, niat maling mangga. Terus keluar kata-kata, terus maling mangga. Setelah itu dampak baliknya ditanya, kamu kemarin maling mangga enggak? Enggak. Nah itu perbuatannya itu maling mangga, perkataannya itu nanti ditanya orang tidak jujur. Nah, kalian juga pernah sering dengar dalam kejujuran dalam Islam itu adalah disebut dengan sidik ya kan? Dan menjadi ciri utama orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu pasti mereka dalam kehidupan sehari-harinya jujur. Mereka itu orang mukmin itu, orang mukmin itu, orang beriman itu. Jangan kalian pikir jadi orang mukmin, orang beriman itu mudah. Wih, saya mah udah rajin sholat 5 waktu. Sholat sunnahnya juga berkali-kali. Sholat ininya juga sering. Ngaji juga berjilid-jilid. Lah kalau tidak jujur mah tidak termasuk golongan orang-orang mukmin ternyata. Ya enggak? Ya. Percuma ibadah-ibadah yang kalian lakukan, tapi perkataan kalian itu, perbuatan kalian itu tidak mencerminkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari itu. Nanti segala jadi kalian nggak termasuk ke orang-orang mukmin. Nah, jadi ada lawan dari kejujuran itu. Biasanya itu disebut dengan kebohongan atau kepalsuan atau munafik. Ya, yang jelas sih lawan dari kata jujur lah, bohong. Nah, ini kebohongan. Nah, itu pengantar dari kejujuran itu. Terus kita balik lagi, ada 3 bentuk kejujuran. Tadi itu jujur dulu dalam niat, dinamakan dengan sidik al-qalbi. Tuh. Terus ada jujur dalam perkataan. Nah, kita kalau ditanya seseorang itu harus jujur, kata-katanya juga jangan ada yang disembunyiin, jujur aja. Mending nerima resiko di dunia dibanding nerima resiko di akhirat. Karena setiap hari itu malaikat standby. Pastinya juga catatan malaikat itu lebih teliti, lebih detail dibandingkan catatan manusia. Mendingan kalian misalkan ngelakuin apa, contoh nih di sekolah aja lah. Kalian datang terlambat, ditanya guru piket, habis ngapain kamu? Habis disuruh ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Padahal bangun udah kesiangan. Apa sih susahnya? Sayanya bangunnya kesiangan bu, itu jujur. Jadi kan kamu di dunia juga nanti selamat, di akhirat juga selamat, gitu. Itu dalam perkataan itu. Terus dalam perbuatan, apa dalam perbuatan itu? Tidak berpura-pura atau ria, ria juga tuh termasuk tuh. Terus berikutnya ada hadis nih, hadis tentang kejujuran. Di sini ada Quran surat Al-Hujurat, nih yang artinya, sebelum ke artinya, Bapak pengen baca salah satu siswa di sini tentang surat ini, ya, tentang surat ini dibaca, membacakan, kita cek dulu. Damar, maju sini Damar, bacain Damar, bacain di sebelah Bapak nih, sini Al-Hujurat ini ya. Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim.
innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Udah, makasih. Selamat. Boleh duduk ke tempatnya. Nah, jadi di ayat ini yang telah dibacakan oleh Damar itu, jadi kalau kita ingin menjadi seorang mukmin, salah satunya adalah harus berkata jujur dalam 3 hal tadi, ya. Niat, perkataan, dan perbuatan. Kita lanjut. Ada sabda Rasulullah SAW tentang hadis kejujuran yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, katanya, ya. Dan kebaikan akan membawa ke surga. Kata Bapak itu, lebih memilih kita jujur di dunia agar bisa masuk surga. Yang tadi itu, kalau kita melakukan hal-hal yang lain, ibadah kita bagus dan lain sebagainya, kalau tidak jujur lah, nggak termasuk ke dalam orang-orang yang mukmin tadi, nanti terhambat lagi masuk surganya, ya. Gitu. Jadi jujur itu penting. Nanti kalian tanamkan nih dalam kehidupan sehari-hari, mau di rumah, di sekolah, ke teman, ke guru, gitu tuh, ke adik kelasnya. Minimal kalian aja nih ber-6 orang ini yang jujur. Kata Bapak itu takut dosanya segede gunung karang kalau kelihatan lah poinnya, ya. Masa baru kalian muda umurnya dosanya melebihi Bapak sih? Kalau dilihat, kalau bisa dilihat itu dosa, kalau bisa dilihat bakal ya Bapak bakal kali 100, Iqbal 1000 gitu lah ya Pak. Kalau canda Bang. Jadi kita harus berbuat jujur, karena ketidakjujuran itu dosa yang tidak terasa dalam kehidupan sehari-hari itu. Kamu ngucap aja tidak jujur, ayo aja malaikat, ayo terus. Padahal nanti dihitung di sana, waduh, kecil-kecil udah melewati batas dosanya, ya. Lanjut. Nah, kalau kita melakukan kejujuran, ada hikmah dan manfaat dalam kejujuran itu sendiri. Ada hikmahnya. Gak mungkin gak ada hikmahnya, ya. Apalagi kita beragama muslim, pasti ada hikmahnya. Yang pertama, hati kita tenang. Bukan tidak tenang ya, hati kita jadi adem, tenang. Jadi nggak kepikiran, wih saya tadi ngebohongin Pak Kosmat ya. Padahal saya lagi latihan buat OMI KSM IPA, malahan ke Bu Salsa disuruh ke Pak Kosmat ke lab, gitu tuh kan. Jadi kalian udah mah kena dosanya, hatinya nggak tenang, tawan lagi sama Pak Kosmat, dapat info dari Bu Salsa, jadi akhirnya kena marah juga kan. Jadi nggak tenang. Jadi buatlah ketenangan hati dengan cara apa? Dengan cara jujur. Yang berikutnya adalah yang jelas terhindar dari dosa. Yang tadi Bapak udah bahas sebelumnya ya, dosa-dosa itu terhindar tuh dari dosa. Yang kecil-kecil kalau dikumpulkan kan jadi gede. Ya, kamulah saya mendingan maling mobil aja dosanya gede. Ya mendingan dapat mobilnya ya. Daripada nggak jujur, dikit aja dosanya hampir sama maling mobil. Gitu. Terus
Yang berikutnya dicintai Allah. Allah itu suka dengan orang mukmin kan? Ya salah satunya itu kita harus melakukan kejujuran, baru bisa dicintai Allah. Kalau semuanya kewajiban kita sudah dijalani, ya sholat lah, ibadah puasa lah, yang wajib-wajib dijalani, baru kita jujur, baru dicintai Allah. Ya jujur doang sholat enggak ya sama aja. Ya harus semua elemennya terwakilkan, nanti baru. Yang berikutnya adalah punya karakter yang mulia, berkarakter yang mulia. Jadi kalian punya pribadi yang baik hati nantinya. Ke orang tua, ke sesama muslim. Ke pacar baik gak ya? Ya mudah-mudahan gak punya pacar lah di sini mah. Amin. Jadi punya karakter yang baik hati, yang mulia. Nah itu hikmah dan manfaat kejujuran. Ya. Terus nah ini ada, kalian juga pernah ngalamin, biasanya di kehidupan sehari-hari ini ada contoh kejujuran. Nih, nanti Bapak tanya nih, kamu pernah jujur di sekolah apa aja, satu-satu deh. Yang pertama nih di sekolah nih, ini mah sering terjadi nih. Jujur katanya saat mengerjakan ujian tidak mencontek. Bapak lihat sih anak-anak sini hampir 80% jujur. 80%, 20% ya. Nyontek juga kayaknya gak jujur tuh. Jadi kalian jangan termasuk tuh orang-orang yang 20% itu. Ya. Biasakan. Wih, saya hasil sendiri. Toh nanti juga nih, dengan kejujuran kalian, guru itu akan melihat dan akan memberikan nilai yang maksimal, yang mewah. Wah, si Resan sering jujur loh orangnya. Kan ada nilai plus, bukan hanya nilai pelajaran aja. Nilai keseharian, nilai kepribadian juga dinilai oleh guru. Jadi jangan takut. Jangan takut, wah saya nyontek aja supaya nilainya 100. Nantinya guru juga aneh, kok ini nilainya 100 gitu kan. Guru juga punya pandangan tersendiri. Jangan takut karena nilainya kecil tidak menyontek dibandingkan menyontek nilainya besar. Kerugiannya tadi itu di akhirat kena lagi dosanya ya. Berikutnya, nah harus mengakui kesalahan. Jika kamu berbuat kesalahan, misalnya ke teman, ke apa, harus mengakui. Misalkan nih, saya nggak sengaja ngebuka lemari kamu, kuncinya patah. Kan kamu disuruh nih, tolong sih saya minjem pulpen, ya udah nih ambil sendiri. Kamu ngebuka loker lemari kamu di teman kamu di kamar, terterak patah kan? Aduh, lem aja gitu nih, lem sama kamu, tutup lagi, pura-pura nggak tahu itu perbuatan kamu. Ya harusnya kamu jujur aja. Misalkan, Damar, saya ngebuka lemari kamu kemarin pas minjem pulpen, saya yang matahin. Ya maaf ya Damar, itu kuncinya keras gitu. Gimana ya caranya kita supaya memperbaiki, apa laporan ke Ustadz? Itu kan lebih tenang hatinya kan? Bandingkan nanti si Damar, waduh lemari saya jebol, bekas siapa ya? Mitnah orang. Kamu kali ya, tambah ribet urusannya. Coba kalian jujur, gak akan terjadi hal-hal mitnah orang lagi. Sedangkan mitnah orang itu ada kiasan yang berbunyi, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan katanya. Serem juga itu. Jadi mendingan mengakui kesalahan jika berbuat sesuatu yang tidak baik ya. Jangan disembunyi-sembunyiin. Terus contoh kejujuran sehari itu menjaga amanah. Contohnya, tidak mengambil barang milik orang lain walaupun ada kesempatan. Contoh gini, lemari tadi jebol. Nih ya, ada dompet di situ. Dompetnya itu sih uangnya tuh merah semua. Merah, ada 5 lembar. Merah yang warna pink, bukan merah yang lain. Kebuka dong lemarinya. Kelihatan kamu lewat. Waduh, gak punya duit. Sisa yang biru selembar. Dijenguk masih 2 minggu lagi. Kamu ambillah kesempatan itu. Kamu ngambil barang orang lain. Berarti gak amanah dong. Langsung ambil sama kamu. Gak jujur, gak amanah. Jajan kamu segala macam, pakai duit dari hasil haram, dari hasil kejahatan setan yang menggoda.
Nanti cepet habis duit yang ngambil begitu mah. Jajan inilah, jajan itulah, ya habis 50.000 lagi. Hilang lagi. Jadi harus menjaga amanah. Terus berikutnya adalah berkata apa adanya. Tadi itu kata Bapak, berkata apa adanya, jangan disembunyi-sembunyikan. Contoh, kalian ngobrol berempat, ada orang di sebelahnya, 2 orang ini ngomongin orang itu lagi, ngomongin orang lain lagi. Gak usah, mendingan ngomong aja ke orang langsung. Apa yang kamu perlu omongkan ke orang langsung itu berkata apa adanya. Itu ke si Iqbal, Iqbal misalkan, sholat subuhnya sering kesiangan, Iqbal ya harus bangun lebih pagi, Bal, jangan kesiangan lagi segala macam. Daripada kamu empatan ini ngobrolin Iqbal, wih si Iqbal mah tidur aja pas azan subuh, ngiler aja, dibangun-bangunin nggak bangun lagi, itu nggak berkata apa adanya kan. Langsung aja kalau mau mengingatkan si Iqbal, langsung aja dengan bahasa yang baik. Iqbal, bangun pagi yuk dengan saya, nanti saya bangunin ya pagi-pagi. Iya, kalau kamu nggak bangun gimana? Nggak apa-apa Iqbal mah, disiram aja pakai air gitu. Ya Bang, ini kan lebih enak berkata apa adanya dibandingkan kamu bikin komplotan 4 orang ngomongin Iqbal gara-gara si Iqbal yang nggak bangun subuh. Gitu maksud dari berkata apa adanya. Nah ini kalau ada tadi manfaatnya, pasti ada akibat tidak jujur. Jadi ada akibatnya. Kalau kita tidak jujur itu akibatnya ke diri kita sendiri itu apa sih? Yang pertama adalah kehilangan kepercayaan. Jadi orang nggak akan percaya. Misalkan Damar nitipin uang, nih nitip saya ya uang, saya pulang dulu karena lagi sakit, dari pondoknya pulang, kamu pakai jajan, percaya lagi nggak itu orang? Ya enggak lah, nggak mau nitipin kamu lagi kan, nggak percaya. Coba kalau kamu menjaga amanah tadi dengan baik, dipercayakan, dianya balik lagi dari rumah ke pondok, uang masih utuh, si lembar merah itu 200.000 kan, nanti kamu kan, yuk saya traktir, ya enggak, karena udah bantuin saya. Pasti orang dengan jujur, menjaga amanah, pasti nanti ada rezekinya, nanti ditraktir lah, nanti inilah dibeliin ini, kan itu lebih halal kan. Nah itu. Yang kedua adalah ya pasti itu mendapat dosa lah yang sering kita bahas ya. Tuh, nanti ada hukuman di dunia maupun akhirat. Nanti juga ada di dunia juga, entah itu ketipu lagi kita, entah itu kita dibohongkan orang lagi di dunianya nih, hukuman dunianya, entah itu kita ditipu orang lebih besar lagi, dibohongin orang lagi, bisnisnya, usahanya, segala macam, dunia juga akan dibalas. Berikutnya ada perpecahan. Nah maksud perpecahan gini, tadinya kamu temenan nih sama orang, gara-gara kaliannya ada salah satu tidak jujur, terus ditinggalin lah sama kelompok kalian. Lah si itu mah gak sering jujur, ngebohong aja, ya kan? Pasti teman kalian juga gak akan mau nemenin lah. Yalah, saya gak mau temenan lagi sama si itu mah, saya mau sama orang-orang ini aja. Nah jadilah timbul perpecahan. Yang berikutnya adalah tidak tenang tadi yang kita udah bahas, tidak tenang itu jadi ketenangannya hilang. Nah sekarang Bapak akan kalian dibagi dua ini nih ya. Ini akan berdiskusi, nanti hasilnya kalian utarakan di depan. Diskusinya adalah sebutkan 2 manfaat bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya. Setelah Bapak tadi materinya bahas, ini sekarang diskusi. Setelah diskusi nanti ada soal. Sejauh mana kalian memahami penjelasan dari Bapak tentang kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ke soal nanti kalian bisa pindah ke ada perangkat buat ngejawab soal ya. Diskusikan dulu, Bapak kasih waktu 5 menit untuk dua-dua ya. Ini 2 orang diskusi, 2 orang diskusi, 2 orang diskusi. Akan dikasih waktu 5 menit tentang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pertama, manfaat kejujuran. Sebutkan 2 manfaat bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari.
Yang berikutnya cara menanamkan. Bagaimana cara menanamkan kejujuran dalam diri sendiri aja? Gimana caranya nih supaya saya setiap harinya bisa jujur gitu? Dengan bahasa kamu sendiri aja. Terus yang berikutnya adalah contoh nyata. Berikan contoh peristiwa jujur di sekolah atau di rumah. Jadi berikan satu contoh peristiwa atau contoh jujur di kehidupan sekolah atau di rumah. Kenapa? Contohnya apa? Gitu tuh. Kayak Bapak tadi nih, di sekolah nih, tapi jangan yang Bapak pakai tadi, yang jangan mencontek. Itu kan sekolah kan? Silakan diskusikan. Ini dua, ini bagi tugas aja nanti yang jawab. Contoh, Resan ngejawab dua manfaat, kamu gantian ngejawab menanamkan. Ini contohnya satu edang gitu. Kamu satu. Sama berlaku ke kelompok yang kesininya juga. 5 menit kamu hadap belakang situ ngobrol aja berdua. Ke situ, ke teman kamu, ya ngobrol. Bapak kasih waktu 5 menit. Cari jawabannya. Nah, waktu habis. Kelompok question dulu. Ya, nih. Silakan, gimana? Manfaat kejujuran. Yang pertama itu kita itu akan terhindar dari masalah. Oh ya, dari jawaban dari nomor 1, manfaat kejujuran itu akan terhindar dari masalah. Jadi kalau misal kita itu berbohong, pasti kita itu akan dapat masalah. Kalau misalnya kita jujur, kita itu terhindar dari masalah. Dan yang kedua itu kita akan dapat dipercaya oleh teman kita. Ya. Sudah, Pak. Cara menanamkan sikap jujur adalah ya cari teman yang jujur. Ya. Terus jangan hindari sama pergaulan yang tidak jujur gitu, kayak suka bohong. Ya. Kalau saya yang dari rumah, misal kita minta duit ke orang tua, minta uang ke orang tua, misal disuruhnya ngambil 5.000, kita malah ngambil 10.000, itu tidak jujur. Oh iya, kalau yang jujur sesuai perintah orang tua, yaitu tadi kayak kita disuruh ngambil uang 5.000, kita benar ngambil 5.000. Contoh nyata jujur di sekolah itu semisal kita disuruh Pak Kosmat buat ke lab, ada tugas kayak belajar, terus kita izin ke Ustadz izin disuruh Pak Kosmat buat belajar. Nah, itu sikap jujur. Berikutnya kelompok Damar. Siapa yang jawab manfaat kejujuran ya? Kamu. Ya, gimana? Jadi manfaatnya jujur, kita punya teman yang banyak, Pak. Jadi temannya baik-baik, tidak berbuat jahat kepada kita. Contoh yang kedua, jika ke dalam kesulitan, contohnya kalau pulpennya lagi habis, lagi nulis, tanya, mau punya pulpen 2 nggak? Punya. Jadi setelah kita pakai kembaliin lagi. Jadi pas kita ada kesulitan lagi, dipercaya, Pak. Terus mana cara menanamkan kejujuran dalam diri sendiri? Cara menanamkan kejujuran dalam diri sendiri yaitu berniat dalam hati dan berbuat kebaikan terhadap teman atau guru dan berkata baik dan jujur. Di rumah. Contohnya disuruh sholat, kita langsung sholat tepat waktu. Kalau disuruh sholat sama orang tua, udah aja langsung sholat, itu mana disiplin. Ya, bukan itu cari lagi coba yang di rumah. Yang di rumah, misalnya disuruh
ngambil, misalnya disuruh beli masako. Nah, terus kita ini jujur ngebeliin masako. Enggak. Beli masako. Iya. Beli apa-apa yang lain. Iya. Mungkin gini, orang kafe, pertama gini, kan disuruh ke warung, disuruh beli masako aja satu. Nah, saat proses berjual itu, kita boleh beli es lah, es krim segala macam, ya kan? Iya. Kita jujur, dia bilang bapaknya apa nih, masako aja, habis 10.000, sama 1.000 kan, gitu kan? Jadi jujur lah, kamu di sekolah gimana? Ini di rumah kan? Nah, kalau di sekolah gimana? Contohnya di sekolah kita ingin sama guru, kamu udah ngerjain PR belum? Iya. Jawabnya sudah, berarti kita bersikap jujur dan guru itu jadi percaya sama kita, Pak. Kalau ditanya dulu apapun itu, kasih penjelasan yang benar adanya ya. Ya. PR. Ya, bagus. Ini kelompok berikutnya. Siapa yang jelasin nomor 1? Kamu. Gimana? Manfaat kejujuran itu, Pak, mendapatkan banyak teman. Karena kita sering jujur, jadi kita banyak teman. Ya. Yang kedua, disayangi oleh orang tua dan guru. Ya. Nah. Nah, terus. Dalam diri sendiri. Kalau sepanjang Cara menanamkan kejujuran dalam diri sendiri, ya. itu harus takut kepada Allah gara-gara berbohong, dan juga selalu dicatat jika berbohong sama malaikat dengan detail. Cukup, Pak. Udah cukup. Udah. Terus Iqbal berikan contoh nyata di rumah atau di sekolah. Kamu di mana? Di rumah atau di sekolah? Di rumah, Pak. Di rumah di mana? Di rumah, di sekolah, Pak. Kebalik. Di sekolah. Di sekolah itu, Pak, misalkan ini, Pak, apa ada yang ini, yang ini nemu pulpen, Pak. Nemu pulpen. Habis itu yang nemu pulpennya itu tahu, Pak, bahwa pulpen ini milik si Akmal semisalkan. Tapi dia ini jujur, Pak, langsung ngasih ke ininya, ke Akmalnya. Iya. Jadi begitu, Pak. Nah, iya, Pak. Iya, Pak, betul. Yang kamu alami setelah jujur di rumah gimana? Ini, Pak, semisal di meja makan ada makanan, terus kita habisin, Pak. Terus ditanya sama orang tua, di mana makanannya? Udah dihabisin, Bu. Bukan. Karena kita jujur, Pak. Ya, berarti kalau makan habis siang atau sore, makanan selalu dihabisin. Kalau ditanya dihabisin nggak? Makanannya dihabisin, kan? Iya, Pak. Oke, bagus semua jawaban-jawabannya. Nanti kita lanjutkan dulu. Setelah ini ada asesemen sebentar, baru kita tutup materi untuk kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya adalah kejujuran itu fondasi utama buat membangun karakter kita, ya kan? Supaya kita menjadi orang-orang mukmin nantinya dan bisa masuk surga. Nah, dengan bersikap jujur dalam niat, perkataan, dan perbuatan, kita dapat ketenangan hati itu. Hatinya tenang, dapat kepercayaan orang lain, dan dapat ridho Allah sama dicintai Allah. Di sini ingatlah katanya, kejujuran membawa kepada kebaikan. Tadi itu, pas kita dititipin uang yang 5 lembar merah, orangnya balik lagi, pasti kita dapat kebaikan. Yang Bapak jelaskan kan, ditraktir dan sebagainya. Terus kebaikan juga akan membawa ke surga. Mudah-mudahan 6 orang yang Bapak minta bantuannya ini juga dalam konteks kebaikan kan, bantuin Bapak, dan ditambah mulai hari ini sampai besok itu berbuat sedikit-sedikit kejujuran, jujur dalam sehari-hari, entah itu bentuknya jujur aja, jujur belajar. Bapak juga selalu jujur ke istri Bapak dalam kehidupan keluarga Bapak sehari-hari. Jujur ke Bu Lilis, jujur lagi main game dulu gitu, jujur. Jadi
tanamkanlah kejujuran di setiap harinya. Jika tidak jujur, dosa akan menumpuk. Eman, ya, kalian kan mondok di sini, udah bagus ibadahnya, dengan tidak jujur, itu maksudnya nggak diridhoi Allah nantinya. Nah itu aja paling kesimpulannya. Sekarang kita masuk ke asesmen tes soal-soal kejujuran yang udah disampaikan ke Bapak sampai kesimpulan tadi. Bapak akan tes siapa yang peringkatnya nilainya akan bagus, ya. Boleh ke laptop belakang yang nggak ada laptopnya, pindah kamu ke belakang berdua tuh, yang laptop 3 itu. Damar ke kelompok-kelompok aja ya. Dah, kelompok-kelompok aja. Kamu kelompok sini. Kamu kelompok sini. Kelompok aja adalah. Dah, kelompoknya tes saja, ya. Buka di situ, dibuka. Ya. Dibuka, Chrome-nya dibuka. Chrome-nya dibuka. Kalian masukkan Kahoid. Nah, yang begini nih. Nah ini nih tulisannya nih. Damar sih udah pernah ini. Damar dan Farhan udah pernah kan? Damar dan Farhan udah pernah kan? Nah, masukin dulu Kahoidnya. Udah, klik sampai enter pin udah. Nah, kita lanjut. Bapak siapkan dulu. Cara ngejawabnya tinggal pilih PG-nya di layar kalian. Nanti soalnya ada di sini. Coba di 3 grup ini, kemarin itu Damar sama Farhan kalah ya. Ya kan? Kalah kan? Coba sekarang akan kalah lagi nggak? Dengan materi yang sama. Nah, nanti masukin pinnya. Nah, tunggu. Kita loading dulu sebentar. Tuh, pinnya masukkan. Pinnya masukin. Pinnya masukkan. Udah masukkan? Ya, ini udah masuk nih. Namanya masukkan. Ada ada Noval dan Iqbal, Afal, Damar, Farhan, Rasyan. Kita mulai ya. Nah, mulai. Silakan. Ini asesmennya. Ya. Ayo, lanjut. Lanjut. Udah. Siapa ini yang akan menjadi juara? Farhan, masih, dan Resan. Kita next.
Udah jawab semua. Next. Masih Farhan dan Resan memimpin. Kita lanjut. Oh, ada yang salah jawabnya, nggak apa-apa. Pencet, nggak apa-apa. Next, siapa yang memimpin? Wah. Next. Ada kerusakan. Ya udah nanti kita skip aja ini, Wah. Oh ini wifi-nya ya. Ini kan nggak kalah di poin kan kalau nggak jawab semua. Ih salah. Ada yang salah, salah. Bagus, ini udah 10 saat, kita cek siapa ya urutan pertama dengan poin 55 apa ketiga. Yang pertama nih. Gak salah. Pertama buat kita semua. Jadi udah Bapak pantau maksudnya hasil akhirnya kalian sudah memahami materi ini. Tetapi jujur ini dibuktikan dengan nilai-nilai kalian hampir rata-rata 80%. Benar semua kan? Ada satu salah ada yang wajar. Untuk materi